saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita, hari yang kita nanti-nantikan, yaitu hari kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Agak-agak berbeda memang dengan yang bulan-bulan lalu, dengan minggu-minggu yang lalu, tetapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari Minggu ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan lewat program ini Tuhan. Bapa, mari Kau memberkati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Setiap kami yang mendengarkan program ini, Tuhan memberkati kami. Biar kiranya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh terus dikuatkan di mana pandemik yang ada saat ini. Ada banyak orang membuat khawatir, banyak orang. Oleh karena itu, Tuhan pimpin kami lewat kebenaran firman ini. Pakai mulut bibir hamba, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh hamba sampaikan dengan hikmat dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin supaya kita semua belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berkata kepada kita saat ini, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ketika kita mengalami yang namanya pandemik seperti ini, firman Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, yaitu dengan tema jangan kecut hatimu. Di masa pandemik ini, anak-anak Tuhan tetap fokus kepada Tuhan, ya, tetap fokus kepada janji-janji Tuhan, sehingga hati kita tidak menjadi kecut. Seperti yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana Tuhan memerintahkan kepada Yosua, perintah Tuhan kepada Yosua untuk pergi menduduki tanah yang telah dipersiapkan Tuhan kepada bangsa yang dipimpin oleh Yosua, yaitu bangsa Israel. Di dalam perjalanan mereka tentunya tidak mudah. Di dalam perjalanan mereka untuk menduduki tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu tidak mudah. Karena di tengah perjalanan pasti ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Secara tubuh ini mungkin capek, pasti akan merasakan kesel, ya. Nah ini yang terjadi di dalam perjalanan mereka. Ini tantangan saudara. Panas terik menghadang mereka di tengah-tengah perjalanan mereka. Dan di dalam perintah itu disuruh menyeberangi sungai Yordan. Kita tahu bersama bahwa mereka menyeberangi sungai Yordan bukan hanya tentara Israel saja. Pasukan-pasukan Israel di bawah komando daripada Yosua saja yang menyeberang, tetapi orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka harus menyeberangi sungai Yordan, dan Yosua lah yang menjadi pemimpin. Saudara, bahwa untuk sampai di tujuan juga mereka harus melawan begitu banyak tentara musuh. Tidak mudah bagi mereka. Kalau kita tahu bersama dengan jumlah yang tidak sebanding dengan musuh mereka, tantangan mereka sangat-sangat luar biasa mereka hadapi. Secara manusia mereka sedikit jumlahnya dibandingkan dengan apa yang mereka harus hadapi.
Dan secara manusia tidak mungkin mereka melewati tantangan itu, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tetapi Yosua tidak melihat kelemahan kepada mereka. Saat ini Tuhan tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara berjuang untuk mempertahankan hidup. Tetapi seperti Yosua, dia tidak melihat di dalam kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak melihat apa yang kelemahan yang ada di dalam hidup kita, sebab ada janji-janji Tuhan di sana. Seperti Yosua yang berpegang kepada janji Tuhan, demikian juga saudara dan saya berpegang kepada setiap janji-janji yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yosua mentaati Musa ketika Musa menyuruh bangsa Israel, menyuruh Yosua dan teman-temannya, saudara-saudaranya untuk mengintai tanah Kanaan. Disuruhlah setiap suku mewakili satu orang. Mereka pergi mengintai, dan juga firman Tuhan bahwa Yosua memperkatakan hal-hal yang baik yang menurut pandangan iman, sementara 10 saudara mereka punya perkataan yang luar biasa, membuat orang gentar. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam pengiringan Yosua, di dalam perjalanannya, Yosua tidak pernah berubah sampai akhir hidupnya. Kita tahu bersama di dalam ayat 1, ayat 2 dan sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah yang menjadi kekuatan Yosua." Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Ketika Yosua mau pergi, firman Tuhan berkata, siap-siap, jangan bukan langsung angkat kaki, tetapi ada persiapan di sana. Anak-anak Tuhan zaman now, saudara, harus banyak persiapan, banyak doa, banyak membaca kebenaran firman Tuhan, banyak pujian, penyembahan kepada Tuhan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju tanah yang akan kuberikan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan tempat bagi mereka. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca itu, bahwa ketika mereka sampai di tempat itu, alias mereka menginjakkan kaki di tempat itu, sesuai dengan janji firman Tuhan, tempat itu menjadi milik mereka. Yang percaya katakan amin. Ya, bahkan di dalam ayat yang keempat yang kita sudah baca tadi, firman Tuhan berkata bahwa ternyata Tuhan sudah patok setiap batas-batas. Tuhan sudah tetapkan semua untuk bangsa yang dikasihinya, untuk orang-orang yang dikasihinya. Di dalam ayat yang keempat berkata, daripada gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Nah, saudara dikasih Tuhan, ternyata Tuhan sudah patok semua. Dan berita inilah yang menjadi semangatnya Yosua. Semestinya perintah-perintah yang ada di dalam firman Tuhan ini juga yang menjadi semangat kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hidup itu keuntungan, mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita hidup untuk Kristus. Semangat, Yosua semangat. Dan orang-orang yang percaya walaupun mengalami satu pandemik yang seperti ini, harus semangat di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang kelima berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, hai Yosua. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, hai anak-anak Tuhan yang ada di zaman-zaman ini. Tuhan berkata Tuhan akan memelihara seluruh kehidupan kita. Inilah jaminan bagi Yosua, dan inilah jaminan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, hai engkau yang ada di rumah sana, yang mendengarkan program ini, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri, kata firman Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi keraguanmu saat ini? Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Serahkan sama Tuhan. Baca firman Tuhan, teliti, telaah firman Tuhan, bahwa di sana ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Selama Yosua tetap taat, ketetapan Tuhan juga tetap berlaku bagi Yosua. Pertanyaannya, apakah ketetapan Tuhan ini bisa batal, bisa berubah? Bisa, saudara, bagi Yosua. Kalau Yosua menyimpang, tetapi dalam hal ini, di dalam hal ketaatan, Yosua tidak menyimpang sampai akhir hidupnya. Dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang-ulang kata-kata ini dikatakan, disampaikan oleh Tuhan buat Yosua, dan perkataan ini juga menjadi bagian saudara dan saya saat ini, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi di dalam ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan gampang sekali menyimpang, ya, gampang sekali goyah dengan keadaan yang mereka hadapi, gampang sekali goyah. Oleh karena itu berkali-kali firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Orang percaya harus bertindak hati-hati, tidak selonong boy, ya, tidak sembarangan seperti petinju yang asal bertinju, tetapi harus tepat kepada sasaran, mempersiapkan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau tetap setia, engkau tetap bertahan di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Ada firman Tuhan yang Tuhan titipkan bagi saudara dan saya, yang harus kita sampaikan. Firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua pada waktu itu, dan hari ini menjadi bagian saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk engkau menjadi beruntung, berhasil, firman Tuhan berkata bahwa bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Di dalam apa, saudara? Di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apakah saudara sampai hari ini masih merenungkan firman Tuhan? Masih membaca firman Tuhan? Atau saudara merenungkan hidupmu yang seperti ini? Nanti saya akan seperti apa? Saudara, firman Tuhan berkata, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Maka di dalam ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perjalanan Yosua ketika itu, saya percaya sama dengan perjalanan kita. Ya, kita punya tujuan. Yosua punya tujuan masuk ke tanah Kanaan. Saudara dan saya juga punya tujuan untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya. Perjuangannya sama, tetapi dengan waktu yang berbeda. Ya, tantangannya berbeda.
Kalau dulu kita melihat Yosua harus berperang, tantangannya harus menyeberangi sungai Yordan, padang gurun. Kalau tantangan saudara dan saya, jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan, hidup dalam kekudusan, kata firman Tuhan, dan lain-lain yang ada di dalam firman Tuhan. Tantangan yang seperti ini pun banyak kita yang belum lulus, banyak kita yang belum lulus ujian, banyak yang remedial, kata orang-orang zaman sekarang, ya, murid-murid sekolah zaman sekarang remedial, banyak yang ketinggalan, saudara. Saya mau katakan bagi saudara, mari pandemi ini mengajarkan kita untuk kita memperbaiki. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita buang-buang waktu. Bukankah pandemi ini mengajarkan kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan? Karena kita tahu setiap masa pasti ada ujiannya. Setiap kita mengikut Tuhan pasti ada ujiannya. Kita lulus apa tidak tergantung bagaimana kita menyikapinya di dalam ujian itu. Tapi kuncinya hanya satu, belajar. Belajar apa? Setia dan taat. Yosua belajar setia dan taat. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati dia masuk di tanah Kanaan, memberkati dia masuk di tanah perjanjian. Yosua taat kepada perintah Tuhan, dia bisa menduduki tanah Kanaan. Begitu juga dengan kita yang setia dan taat akan masuk tanah perjanjiannya Tuhan. Yang setia dan taat, yang bertahan di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari cara pandang hidup kita, cara pandang kita itu akan menentukan masa depan saudara dan saya. Seperti Yosua, apa yang disampaikan oleh Yosua adalah kacamata iman. Kacamata iman. Nah, hari ini kita membutuhkan kacamata iman. Bagaimana saudara memandang pandemi ini yang membuat banyak orang putus asa? Dampak yang terjadi, banyak perusahaan tidak beroperasi, berhenti beroperasi. Semua pekerjaan dikerjakan di rumah. Usaha kecil mulai gulung tikar. Sekolah-sekolah libur, sampai orang tua harus ngajarin anak-anak di rumah. Orang tua bukan anak-anak yang stres, orang tua malah tambah stres ngajarin anak-anak dikasih uang. Inilah yang terjadi. Mau belanja susah, tidak punya uang. Ibu-ibu di rumah berteriak nggak punya uang. Mau jual barang, tidak ada yang mau beli. Sama-sama kena dan sama-sama terkena yang namanya dampak. Dampak yang seperti ini. Makin lama hidup manusia makin susah. Tetapi ini adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Mungkin apa yang mereka rasakan, yang mereka teriakan di sana, saudara, sama dengan apa yang saudara alami. Dan saudara tahu bahwa dampak seperti ini juga dirasakan sampai ke gereja, saudara. Kita lihat sekarang ibadah di rumah lewat program live streaming, ada yang di mana-mana di Facebook, semua dengan getol. Kita belajar bahwa dampak ini membuat kita lebih baik, saudara. Dampak ini membuat saudara dan saya lebih baik. Yang tadinya yang tidak mengenal yang namanya YouTube, sekarang pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan mengenal yang namanya YouTube. Masuk semua di sana supaya jemaat-jemaat itu terpelihara dengan baik. Dampaknya, tetapi berbeda cara pandangnya. Kita melihat dampak ini semakin baik karena dampak ini menjadi kita lebih baik. Karena ini membuat kita belajar. Yang tadinya kita ketemu di gereja salaman, hahaha satu dengan yang lain. Shalom, apa kabar Pak? Luar biasa. Walaupun di rumah menangis tapi bilang luar biasa. Kita bisa curahkan hati kita. Kita bisa datang ke pendeta, tolong doakan saya karena saya punya persoalan ini, saya punya masalah ini, tolong doakan saya. Dan itu tidak terjadi, saudara. By phone, ya. Sekarang terjadinya lewat media, saudara. Ini yang terjadi, ini yang menjadi dirasakan sampai ke gereja. Banyak orang berkata saat ini, Tuhan, saya sudah tak mampu lagi, saya sudah tidak kuat lagi, saya buntu, apalagi yang bisa saya lakukan, saya putus asa. Nah, teriakan yang sama, banyak anak-anak Tuhan juga berteriak yang seperti ini.
Bahkan anak Tuhan berkata, Tuhan, apa yang saya harus lakukan sekarang ini? Di manakah pertolongan-Mu? Saya mau katakan bagi saudara yang mendengarkan program ini, saya katakan kepada saudara, kamu bisa, kamu kuat, kamu mampu. Pasti ada jalan keluar. Sekarang ini kejadian ini tidak menentukan hidup kita kelak. Yang jelas keberadaan saudara dan saya digaransi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu jangan takut. Yang setuju katakan amin, katakan jangan takut. Sekali lagi saya akan bacakan ayatnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun saudara pergi, saya percaya saudara. Dan saya mau kasih tahu, percayalah bahwa dalam keadaan yang seperti ini, kita semua tetap harus tinggal di dalam Tuhan. Karena kita semua ada di dalam pandangan Tuhan, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu kita tetap kuat, kita tetap semangat, maju terus, pantang mundur di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar kiranya saudara yang ada di rumah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh program ini. Biar kiranya diberikan pencerahan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama pada saat ini hamba berdoa lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kiranya kami semua boleh tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan boleh menguatkan kami. Firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan ini. Kami yang tadinya sudah hidup mulai putus asa, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kami yang memberikan kami kekuatan. Hari ini kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah dan bangsa kami ini Bapa, yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami di tengah-tengah pandemik yang seperti ini. Biar kiranya hikmat Tuhan turun bagi pemerintahan kami, bagi bangsa kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas mereka, menyelesaikan, membereskan semua masalah yang terjadi termasuk pandemik ini. Pimpin negara kami Tuhan, pimpin pemerintahan kami, sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas mereka. Dari presiden, wakil presiden, seluruh susunan kabinet tingkat tinggi, sampai dengan yang paling kecil RT RW, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan akan pulihkan bangsa kami lewat pemerintahan kami, lewat orang-orang yang berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang sudah mengembalikan persembahan juga Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, dan yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, dan sudah ibadah kami pada saat ini, dan jemaat-jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang pilihan Allah, pewaris tahta kerajaan Allah, imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Persiapkan hatimu untuk membawa pulang berkat yang luar biasa. Oleh karena itu buka hatimu dan angkat tanganmu dan bawa pulang berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya akan menyertai seluruh aspek kehidupan saudara. Suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, dan menantumu diberkati Tuhan.
Bahkan engkau akan menaik bukan menurun, kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan menyertai seluruh perjalanan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan